Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Reski selaku dosen pengampu mata kuliah Geologi Struktur, dan yang saya hormati pula Kak Tiara beserta asisten praktikum Geologi Struktur lainnya. Pada kesempatan kali ini saya Bagas Satria Fadlillah dengan nomor pokok mahasiswa 200652624 akan menjabarkan hasil praktikum Geologi Struktur minggu ke-10. Di sini sudah tersedia yang pertama adalah perinan dari Wolfnet, terus kemudian ada kertas kalkir yang sudah diberikan eh, lingkaran stereografis, kemudian tentunya kita membutuhkan alat tulis, jangka, dan penghapus. Oke, sebelumnya ini adalah soal yang sudah saya interpretasi dari gambaran sesar yang ada pada soal. Kemudian kita dapatkan data-data seperti ini, di mana ada 8 data yang kemudian akan kita masukkan ke dalam stereografis ini. Nah, di sini saya akan langsung memulai ya. Jadi untuk yang pertama, informasinya kita harus mengorientasikan dari titik deep ini itu dari print Wolfnet yang ada di belakang kertas kalkir, jadi bukan yang ada di depan kertas kalkir. Oke, yang pertama kita langsung aja ke North 225 derajat East. Oke, seperti biasa ini sudah ada di sumbu North. Kemudian kita mengetahui bahwa dipnya itu 30 derajat Northwest. Nah, Northwest kan ada di sebelah sana. Jadi kita tinggal menarik bidang struktur bidang ke dalam sebuah garis menggunakan 30 derajat dari dipnya. Oke, ada di sini. Ya, kita buatkan garisnya. Oke, kita lakukan seperti ini dengan data-data yang kita miliki lainnya. Oke, selanjutnya adalah North 210 derajat. 210 derajat kita sesuaikan dengan sumbu North. Kemudian orientasinya adalah 30 derajat West. Artinya sama di sini juga 1 2 3. Oke, kita dapatkan kita membutuhkan pin juga ya, atau paku payung untuk mempermudah dalam menggunakan kertas kalkir ini. Oke, kita sudah dapatkan. Kemudian nomor 3 adalah 12 derajat East. Oke, 12 derajat kita sesuaikan dengan orientasinya adalah 28 derajat Northwest. Artinya 12 derajat ini di 28 derajat sini. Oke, ada di sini ya. Oke, kemudian ada North 41 derajat East. North 41 derajat dengan orientasinya yaitu SE ada di sebelah kanan 54 derajat. 1 2 3 4 5 54 ada di sini. Oke, kita gambarkan garis struktur bidangnya. Kemudian 35 derajat dan orientasi SE juga. Oke. 1 2 3 5 ada di sini. Kemudian misalkan kita sudah selesai, kita tinggal membuat penitikan pol yaitu 90 derajat mengarah keluar dari cekungan yang sudah kita buat ini, dari cekungan struktur bidang. N35 sekarang N184 dengan orientasi dia adalah 47 derajat SE 47 derajat SE 3 4 7 derajat sini. Oke, kita buat lagi.
kemudian 140 dengan orientasi 25 derajat NE di sini juga 1 2 25 di sini ya. Oke, dan yang terakhir 105 north 105 derajat dengan NE juga sebesar 15 derajat. 1 2 dan setengah, 1,5 ya. Oke, jika sudah seperti ini kita membutuhkan untuk menitik pol. Polnya akan saya titikkan. Nah, berikut ini adalah penggambaran pol, baik itu dari pol yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, dan 8. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mempersiapkan point counter ya. Seperti ini. Mohon maaf ini tadi nempel ya, di sini nempel jadi bocor. Terus lalu kita point counting nih. Ini misalkan kayak 0, ini kan nggak ada titik lain, 0. Sini terlihat 1 ya. Sini juga, di sini kita bisa lihat ada 3 titik, kita tandai dengan 2. Kemudian yang lainnya juga 2 dan 2. Kemudian di sini juga 0. Nah, langkah selanjutnya setelah yang tadi kita lakukan adalah kita copy ya, atau menyalin pol yang tadi dari titik tertingginya ke dalam kertas kalkir dengan stereografis, lingkaran stereografis yang baru seperti ini. Oke, kita sesuaikan terlebih dahulu. Ya, sudah sesuai, kita tinggal salin ya. Tadi kan ada di titik yang ini. Tuh. Kemudian titik yang ini juga. Yang ini. Kedua. Nah, ini adalah titik pol yang kita gunakan nantinya. Oke, selanjutnya setelah kita punya 2 pol ini, kita sejajarkan dengan bidang ekuator. Dapatkan nilainya di sini ada 5 ya jaraknya. Jadi kita tambahkan 90 derajat ke arah kiri untuk mendapatkan nilai dari struktur bidang dari pol ini. Ini 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75. Di sini ini kita dapatkan garisnya ada di sini. Setelah itu hal yang sama kita terapkan dengan pol berikutnya. Nah, ini adalah struktur bidang yang berupa garis dan memiliki pol yang ada di sudah kita buat tadi. Kemudian ini kita ketahui ada perpotongan antara dua struktur bidang ini. Ini bisa kita tandai dengan sigma 2. Kita tandai dengan sigma 2. Sigma 2. Nah, kemudian sigma 2 ini kita taruh di bidang ekuator ya, seperti ini. Dan kita cari ya, atau kita ukur 90 derajat untuk mengarah ke arah north. Di kasus ini north. Nah, tadi kan didapatkan 90 derajat. Kemudian ini pol yang udah kita punya sejajar ya. Artinya kita tinggal membuat sebuah garis lagi untuk menghubungkan ketiga titik yang kita punya ini. Seperti ini. Nah, ini nantinya akan membantu kita untuk mendapatkan nilai dari sigma 3 dan sigma 1. Seperti ini tadi titiknya di sini. Ini dan di sini. Oke, langkah selanjutnya dari penggambaran yang tadi, ini kita cari interval antara struktur bidang dari pol yang pertama dengan struktur bidang pol yang kedua. Di sini adalah intervalnya di pertengahan ini. Seperti ini. Ini kita tinggal hitung ya, ada berapa besarannya. Ada di sini. Dan ini saya dapatkan intervalnya atau I sama dengan 170 derajat. Oke, berarti kita menentukan sigma 3 yaitu menggunakan pembagian dari
interval ini. Artinya sigma 3 ada di pertengahan intervalnya. Jika kita punya 170 derajat, berarti 170 dibagi 2. Maksud saya 140 ya, 140, maka kita dapat sigma 3-nya adalah 70 derajat. Kemudian kita cari 70 derajat itu dari bagian atas ataupun bagian bawah, dibebaskan. Di sini 8 derajat ya, di sini 8 derajat. Ini 18. Oke, di sini 8 derajat. 18, 28, 38, 48, 58, dan 68, dan di sini ada. Oke, kita dapatkan sigma 3 di sini. Sigma 3. Oke, baik, mohon maaf. Ini tadi ada salah perhitungan. Satu kotak terlewati. Jadi sebenarnya interval di sini yang saya hitung adalah sekitar 130 derajat. 130 derajat. Sini berarti pembagiannya 130 dibagi 2, kita mendapatkan sigma 3-nya adalah di antara 65 derajat. Nah, 65 derajat bisa diukur dari bawah maupun dari atas, sesuai dengan 65 derajat. Di sini adalah, nah tadi kegeser kayak gitu. Ini 8, 18, 28, 38, 48, 58, 58, 60, 64, 62, 64, dan 65 ada di sini. Oke, ini sigma 3-nya. Sigma 3-nya di titik ini. Oke, baik, selanjutnya kita akan mencari sigma 1, dan sekali lagi mohon maaf, ini tadi revisi lagi. Ini adalah sigma, diperjelas lagi, ini adalah sigma 2, sigma 3, kemudian mencari sigma 1. Nah, sigma 1-nya itu adalah ketika kita melakukan 90 derajat atau mengukur 90 derajat dari sigma 3, dari pengukuran mulai dari atas ke bawah. Apabila 90 derajat tidak mencukupi, maka kita dapat mengulanginya dari atas ke bawah lagi. Nah, di sini kita akan hitung 90 derajat. Dimana kita sudah mendapatkan di sini data 65 derajat dari interval ini. Kemudian kita tambahkan dengan 2, 67. Kemudian di sini ada 77. Kita di 67, 77, 87. Kita ulangi sampai ke atas. Berarti sisanya adalah 3 ya. 3 ada di sini. Oke, ini kita dapatkan adalah sigma 1. Nah, selanjutnya kita akan mengukur untuk mendapatkan nilai trend and plunge dari masing-masing sigma, dimana kita harus menggunakan bidang ekuator untuk membuat sebuah proyeksi garis lurus dari sigma yang sudah kita miliki seperti ini. Ini kita dapatkan juga di sini. Dan di sini sigma 1. Kemudian ada sigma 3 juga. Ini kita tinggal mencari nilainya saja, tapi sebelum itu saya tandai dulu dengan trend and plunge. Nah, ini bisa kita lihat trennya dari sigma 1 itu sekitar 180, 178, 176, 174 ya. North 174 derajat east. Kemudian kita cari plunge-nya adalah 3 ya. Plunge-nya 3 derajat. Kemudian sigma 2 ini 172 172 north 172 derajat east dengan nilai plunge-nya dengan nilai plunge-nya itu sekitar 20 ya, 20 sekitar 20 derajat. Nah, tadi ini ternyata salah, sigma 1 ini kan 270 262 iya 264 kita coret aja ininya. Oke. North
264 derajat is per 3 derajat. Nah, kemudian sigma 3-nya di situ dapat adalah north 345 derajat is dengan plunge-nya sekitar 70 derajat. Nah, ini adalah hasil dari nomor 1. Kemudian kita beranjak ke nomor 2. Baik, ini adalah soal nomor 2 di mana kita akan mengukur sama seperti tadi, yaitu orientasi tegangan dari sesar naik north 170 derajat east dan 88 derajat dipnya, kemudian pitch-nya 60 derajat west. Nah, di sini langsung aja strike yang 110 derajatnya ini atau trend and plunge-nya itu kita ukur kan 110 derajat ada di sini sebelah sini. Kemudian kita sesuaikan orientasinya dengan sumbu north, kemudian kita lakukan pengukuran 88 derajat dari sini. Kita dapatkan ini hampir tegak lurus, hanya beda 2 derajat dari 90 derajat. Kemudian kita dari titik ini menggunakannya untuk mencari dari sigma 2 dan sudut dari besaran pitch-nya itu, dimana pitch-nya itu adalah 60 derajat west. Artinya kita mencari dari bawah ke atas itu sekitar 60 derajat, kemudian kita tambah 90 derajat untuk mencari sigma 2. Kemudian dari sigma 2 ini kita akan mendapatkan bantuan lagi, kita sejajarkan sigma 2 nya untuk mendapatkan struktur bidang dari sigma 2 ini. Nah, yang didapatkan ada di sebelah sini, ini adalah pitch-nya juga. Dan kita cari lagi sigma 1 dan sigma 3. Kita tahu nih tanda panahnya kan tadi ini karena sesar naik tanda panahnya masuk ke dalam. Jadi karena tanda panahnya mengukur ke atas, jadi sigma 1 ada di atas, di bagian atas, kemudian sigma 3 ada di bagian bawah. Ini masing-masing 45 derajat. Artinya jika digabungkan inilah 90 derajat. Kemudian kita mengukur trend dan plunge yang sudah saya cari. Ini seperti hal yang tadi dimana kita melakukan bidang ekuator, menempatkan sigma di bidang ekuator, kemudian menggariskannya sama seperti sigma 1 dan sigma 2. Kemudian kita mengukur trennya dari penggambaran normal, ya artinya sumbu north berada di north. Kemudian kita cari plunge-nya dari masing-masing sigma. Didapatkan sigma 1 memiliki trend north 353 derajat east dengan plunge 39 derajat, sigma 2 north 110 derajat east dengan plunge 30 derajat, kemudian sigma 3 north 225 derajat east dengan plunge 37 derajat. Terima kasih, mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.